Audio Jungle. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan policy gagasan. Ini respon saya atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat umat. Ya, kita masih bicara soal tindakan Pak Anies Baswedan yang kabarnya akan membuat partai yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat pecinta Pak Anies yang kemarin di Pilpres mendukung Pak Anies, ya, sedang menunggu langkah-langkah Pak Anies, apakah mau bikin ormas, apa orpol, ya, organisasi massa, apa organisasi politik yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Karena dulu masyarakat berharap Pak Anies itu menang, ya, kalau di Jawa Timur itu waktu Pak Anies sudah dapat tiket nyalon Pilpres itu di tapal kuda itu semangat mendukung Pak Anies luar biasa. Tapi menyusut dekat pemilu itu bisa kempes. Dan setelah coblosan itu Pak Anies kalah, sehingga banyak pertanyaan muncul, kok bisa kalah? Kenapa itu ya? Maka logika sederhananya, ya, jawaban singkatnya, ya, menurut saya ya jelas itu bisa kita jawab dengan mahfudot orang Arab gitu ya. Ungkapan orang Arab yang menyatakan lisanul hal afsohu min lisanil maqol. Jadi upaya-upaya konkret, tindakan konkret itu lebih mengena kepada masyarakat daripada ajakan-ajakan secara narasi, secara verbal. Jadi kalau Pak Anies kan menyampaikan, membuat narasi kalau nanti saya terpilih akan begini, begitu, bla bla dan sebagainya, ya. Pendidikan akan murah, ekonomi akan mengusahakan ekonomi yang mandiri, mengurangi utang dan lain sebagainya. Itu kan baru tingkat narasi, ungkapan. Tapi di pihak lain itu langsung bilhal, nyata, ini loh, nah ini nyong beras 3 kilo, sembako, uang, ya. Bahkan ada tekanan-tekanan, kalau nggak milih ini, ya kamu bisa dipindah, dimutasi, nggak boleh jualan. Nah itu jelas jawabannya bahwa lisanul hal, ya, dakwah dengan tindakan nyata itu lebih mengena kepada masyarakat yang keadaannya seperti sekarang ini daripada ungkapan-ungkapan. Itu jawaban kekalahan Pak Anies itu di situ. Logika orang desa sederhana. Kemudian peristiwa yang kedua, kenapa Pak Anies juga gagal mendapat tiket calon gubernur DKI? Yaitu itu lagi, karena politik praktis itu kan menurut Harold Laswell itu ya, bahwa politik praktis itu adalah who gets what, ya, when and how, ya. Jadi siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Nah, itu yang jadi perhitungan. Mungkin tidak dapat tiket, di samping mungkin logistiknya dari pihak Anies itu minim. Juga ada pengaruh-pengaruh katanya Pak Anies, tekanan dari pihak yang berkuasa. Ya, apakah dari istana baru itu ya, yang nanti akan bisa dihitung akibatnya. Nah,
tentu ada bergaining dan itu wajar dalam dunia politik ya, sehingga Pak Anies tidak dapat tiket untuk menuju DKI Jakarta. Oleh karena itu setelah tidak dapat tiket ini maka kita tunggu langkah beliau itu apa. Apakah akan bikin partai yang kabarnya sudah punya ideologinya perubahan menuju keadilan dan kesetaraan ya. Jadi partai perubahan yang tidak akan dalam situasi tekanan pihak penguasa, tidak dikendalikan oleh kekuasaan tertentu tapi mandiri begitu ya. Tentu kalau ingin punya partai yang solid dan berumur panjang ya harus ditata secara ideologinya apa, platformnya bagaimana, visi misinya bagaimana, kan gitu. Apakah hanya sekedar mengantarkan Pak Anies di 2029? Apakah hanya jangka pendek itu atau memang jangka panjang ingin memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia? Itu yang penting. Kalau jangka pendek saja ya mungkin kalau nanti Pak Anies tidak bisa nyalon lagi atau kalah lagi ya partai itu akan bubar. Jadi momentum ada karena Pak Anies kemarin dipilih 25%. Rakyat Indonesia itu momentum yang harus kita jaga dan kita rekatkan. Momentum ada, tinggal keberanian dan kalkulasi-kalkulasi yang lain. Karena memang mendirikan partai itu tidak gampang. Sering dikemukakan itu persyaratannya nanti di Kemenkumham supaya memperoleh badan hukum itu harus punya sekian perwakilan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, punya keanggotaan sekian dibuktikan dengan fotokopi KTP, belum nanti daftar di KPU ya, akan diverifikasi lagi faktual, verifikasi administrasi lalu faktual, perjalanannya panjang dan melelahkan. Itu yang sudah dilakukan oleh mereka yang mendirikan partai. Itu nanti masih beradu dengan partai-partai besar di pemilu. Dan memang satu-satunya jalan untuk lebih bebas ya harus bikin partai seperti pendahulu-pendahulu kita dulu. Ya. Begitu Pak SBY ingin maju jadi presiden ya bikin partai Demokrat. Ya, akhirnya berhasil sampai jadi presiden. Pak Prabowo ingin sebagai calon presiden, wakil presiden yang bikin partai Gerindra, Bang Surya Paloh yang bikin, dan itu momentum-momentum tertentu memang sangat menjanjikan. Kalau partai-partai itu, misalnya Pak Amin Rais dulu bikin PAN ya, momentumnya tepat ya, lumayan. Begitu sudah ya momentumnya tidak tepat, bikin partai umat ya kurang berkembang. Jadi Pak Anies sekarang ditunggu oleh masyarakat itu bagaimana hitungan-hitungannya. Apakah tetap kokoh ya, tetap punya semangat untuk bikin partai baru atau masuk partai-partai yang sudah ada. Nah, itu pilihan-pilihan yang tidak mudah dan kita percaya bahwa Pak Anies itu orang yang cerdas sehingga langkah-langkahnya tentu akan bisa menarik perhatian dan mendapat dukungan publik. Itu yang paling penting, sehingga kita harapkan partai yang didirikan Pak Anies itu betul-betul partai perubahan yang menjunjung keadilan, kebenaran, dan kesetaraan. Itu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.